Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita siang hari ini akan ngobrol bareng dengan Mas Darmawan. Beliau adalah koordinator dari sektor hunian dan WOS untuk penanggulangan bencana gempa di Kabupaten Cianjur. Kita akan bahas sedikit terkait dengan pembelajaran, capaian, dan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh sektor hunian dan WOS tersebut dari awal hingga menjelang akhir bulan 1 Maret tanggal 1 Maret 2023. Selamat siang Mas Darmawan. Selamat siang Om Dio. Sehat Mas? Alhamdulillah. Sudah berapa lama di sini? Ya H+1 minggu sampai sekarang. Tapi sudah pulang dua kali. Baik, kita akan bahas sedikit terkait dengan pembelajaran dari respon MDMC terkait sektor hunian dan WOS yang Mas Darmawan komandani ya, komando sama ini. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh sektor hunian dan WOS untuk penanganan dampak bencana di Kabupaten Cianjur? Oke, terkait untuk yang program hunian untuk di Cianjur ini memang kita intervensi mulai dari yang awal memang ada hunian komunal, tapi setelah itu kita mulai beralih mulai ke hunian darurat yang berbasis famili atau keluarga. Jadi tahapan itu di awal mulai hunian komunal, terus setelah itu kita lanjutkan menjadi hunian yang berbasis kepala keluarga masing-masing, dan insya Allah nanti ada beberapa juga akan muncul di sektor hunian sementaranya. Tapi memang tidak begitu banyak karena skala prioritas saja yang kita intervensi di hunian sementara. Oke. Kalau proses dari pembangunan hunian darurat itu sendiri tentu ada mekanismenya sendiri ya? Ada. Mulai tahapannya seperti apa? Tahapan tetap sama untuk hunian sementara kita, karena kan kita berbasis posyan. Dari posyan itu nanti kita ada pendataan awal, ada proses verifikasi, proses survei market, karena ketersediaan bahan baku yang akan kita gunakan ya, dan juga proses istilah nanti pembangunan yang melibatkan aktif oleh masyarakat terdampak. Dari fase darurat hingga saat ini transisi darurat, berapa jumlah sarana baik itu hunian maupun dari sektor WOS yang telah dibangun oleh Muhammadiyah? Kalau untuk hunian darurat ya, sampai saat ini sudah ada sekitar 1.247 unit. 1.247. Ya, itu tersebar di berapa titik? 9 posyan. Ada mulai dari Ciender, Jambu Dipa, Rawacina, Cibulakan, Cariu, di Mangun, di Barukaso, di Ciherang, di ICM itu, sama di Sarongge. Ada juga di beberapa titik yang tersebar untuk warga Muhammadiyah. Seperti itu, ada 1.247 itu. Kalau untuk tempat ibadah itu sendiri? Kalau untuk tempat ibadah terkait kayak musola, masjid itu ada sekitar sebentar tak lihat datanya biar lebih detail. Jadi ada musola sama masjid itu ada 6. Dan ada itu juga intervensi ke tempat wudhu juga. Jadi tempat wudhunya ada 3. Jadi karena beberapa titik itu kita tinggal memulihkan, yang beberapa titik itu masih bisa dimungkinkan. Memang harus dibangun karena musolanya sudah rata-rata dan lokasinya belum bisa digunakan, makanya ada yang dipindahkan, sehingga kita ada intervensi di tempat wudhu juga. Terus beberapa juga itu di mana, di Rawajaya itu kita ada pipanisasi juga, karena aliran di sini memang tidak ada, jadi harus nyambung pipa ke sana kayak gitu. Jadi terus terkait fasum-fasum yang lain kayak tempat kumpul, balai kampung. Balai kampung. Ya, balai kampung seperti itu. Balai kampung juga ada. Itu kita bangun untuk 2 titik karena memang
tempat kumpulnya masyarakat ada di situ, di Barukaso sama di mana ini Cibulakan. Itu kita bikin balai kampung karena ya memang komunitas masyarakatnya untuk saat kita koordinasi kumpulnya di situ. Selain itu juga fasilitas-fasilitas bak sampah kayak gitu kita juga ada untuk sekitar 46 untuk di 9 titik itu. Jadi terus selain itu fasum yang lain posyandu ada kita juga bikin. Sampai posyandu juga dibikin. Sampai posyandu kebetulan biasa ini. Ruangan posyandunya kan memang belum ada, apalagi rumah beberapa tokoh warganya itu sudah kita dicari, akhirnya kita memang ada permintaan dari warga bikin posyandu ya. Kita mau tidak mau kita bikin posyandu. Seperti itu. Selain itu ada lagi kalau pipanisasi itu untuk bosnya itu ada di 7 titik. Jadi biasanya kita saat pembangunan sumur ada include itu nanti pipanisasi. Jadi ada water point yang nanti warga itu ngambilnya dari situ. Jadi kita tidak sampai ke titik poin warga-warga itu, enggak. Jadi harapan kami kenapa? Biar mereka juga ada kemandirian untuk masuk ke sana. Jadi kita dari sumur kita angkat seperti tandon, terus nanti kita ada titik-titik poin-poin di masyarakat. Seperti itu. Di waktu fase akhir tanggap darurat kan saya kesini itu ya. Di beberapa posyan itu ada sumber airnya yang kurang bagus. Ya. Nah kemudian apa solusi yang diberikan oleh Muhammadiyah melalui MDMC? Di beberapa titik yang terutama yang di daerah Sarongi, di Rawajaya, itu solusinya ya kita mengambil sumur. Termasuk di Ciender itu kan mereka kemarin cuma pakai air apa selokan ya, selokan ya. Dimasukkan di kolam, keluar lagi selokan, masuk di kolam orang lagi. Itu kita ambil sumur. Sumurnya ini sumur dalam, sumur bor gitu ya? Sumur bor ya, kedalaman di angka 40-an lah minimal. 40 meter. Terus yang di atas di daerah Rawajaya, daerah Sarongi itu memang permasalahan seperti itu. Jadi orang bertani itu ambilnya dari situ, dari selokan yang biasa digunakan warga. Nah, itu salah satu solusinya. Kemarin kita akhirnya berembuk dengan warga sekitar, kita juga ada intervensi sumur di situ. Jadi kita pakai sumur, tapi rata-rata kita tempatkan di fasum, kayak di masjid, ada satu juga di pondok pesantren, di musola juga kayak gitu. Jadi mekanisme itu memang kita gunakan. Kenapa kok di fasum? Harapannya ini sebagai sarana fasilitas umum gitu loh, sarana penunjang masyarakat. Satu untuk digunakan ke masjid itu sendiri, yang satu nanti dialokasikan untuk masyarakat. Oke, nah kalau kembali ke hunian itu kan ada proses pembangunan gitu ya. Pembangunan di sini mekanisme apakah melibatkan masyarakat? Kalau melibatkan masyarakat sistemnya seperti apa? Oke. Saat pembangunan ada juga kita melibatkan teman-teman relawan, tapi itu cuma sebagai pendamping. Oh, pendamping. Jadi kita ada pendamping dari teman-teman relawan di Muhammadiyah. Ada teman-teman dari Jawa Tengah, ada teman-teman dari Jawa Timur, ada juga ya teman-teman dari DIY, teman-teman dari Jabar. Jadi mereka sifatnya mendampingi. Karena kalau kapasitas kita harus membangunkan, itu mungkin nggak selesai ya. Nggak selesai. Oke. Makanya kita mendorong keterlibatan aktif, salah satunya ya untuk sedikit banyak memudar trauma mereka saat pasca gempa kemarin. Jadi teman-teman relawan yang spesifikasinya hunian darurat itu datang ke sini itu sebagai mendampingi warga membangun rumah mereka kembali. Ya, membangun bundar ini dan ke depan untuk sebagai peningkatan juga kapasitas ke mereka yang notabene awalnya mungkin kurang begitu mengerti tentang bangunan. Mereka ada sharing ilmu ke warga lokal. Nah, kalau untuk hunian itu sendiri dan WOS itu ada dari mana saja lembaga yang bekerja sama dengan MDMC? Oke, terkait hunian ini memang ada beberapa lembaga. Yang pertama itu pertama kali masuk itu ada dari Transjakarta. Transjakarta itu ada 75 unit. Transjakarta itu mohon maaf ada 30 unit. 30 unit. Terus ada lagi setelah itu masuk Kemendikbud Ristek.
Putristek itu 40 unit. 40 unit. Setelah itu ada apa, rumah amal UNES. Rumah amal UNES Itu ada sekitar 20 unit. Ada rumah amal, ada dari Layismu Pekanbaru, itu ada 10 unit. Terus ada lagi dari yang kemitraan dengan luar itu ada direct relief, itu 250 unit. Wah, banyak yang Banyak. Ada 250 unit. Terus ada yang dari BI yang bekerja sama dengan Lajis Mujabar, itu ada 200 unit. Itu di Cimbulakan Rawajina. Terus ada juga yang dari Kemenak melalui BWM Jabar, itu ada 50 unit. Tapi itu juga nanti beserta ada musola juga seperti tadi yang yang BI itu juga ada pembangunan huniannya, ada juga di sekitar Fasumnya. Selain itu nanti ada juga yang titipan kecil-kecil kayak dari ada Sukabumi, itu ada 5 unit dan lain sebagainya. Jadi selebihnya ya yang di Barukaso itu dari mana? Dari Jateng. Yang khusus di Cibulak, di mana Jambudipa, di Ciender itu dari Layismu DIY. Kalau dari semua proses dan tahapan, baik mulai dari perencanaan hingga kemudian sampai diserahkan ke warga gitu ya, apa kendala yang dihadapi selama ini? Kendala yang pertama itu cuaca. Cuaca ini cukup ekstrim, terutama daerah atas ya, daerah yang kaki gunung gede itu, di daerah mulai dari Cariu, Mangun, terus daerah Barukaso, Ciputri, CM itu cuaca memang cukup ekstrim. Jadi kalau awal-awal itu habis duhur, setiap habis duhur hujan gitu. Setiap habis duhur hujan. Okay. Tapi ya alhamdulillah berkat keulatan mereka, kadang mereka memanfaatkan waktu lebih awal, mereka mulai, dan setelah terang hujan reda itu mereka kembali lagi. Jadi itu yang membantu kita, membantu masyarakat itu sendiri lebih cepat. Jadi manfaat masyarakat pun karena sudah sangat butuh akan hunian ini. Jadi daripada mereka di tenda berbanyak orang gitu, akhirnya mereka bisa kembali masing-masing kakak berkumpul itu. Jadi itu semangat itu yang membuat mereka lebih cepat dalam pembangunan. Selain itu ada juga terkendala di masalah suplai bahan. Kadang ada bahan masuk kita agak telat. Itu karena kan komoditasnya banyak ya. Kebutuhan kita banyak. Terus di beberapa lokasi ini memang harus istilahnya langsir. Jadi dari titik poin itu harus jalan kaki jaraknya 500 meter dan itu manual. Karena hanya roda 2 yang bisa masuk ke situ. Kadang cuma jalan kaki kita masuk ke situ. Jadi beberapa titik itu tidak semua lokasi pembangunan itu bisa diakses dengan kendaraan roda 4. Iya, kurang lebihnya seperti itu. Mulai dari pembangunan toilet juga menemukan hal yang sama. Saat pembangunan hunian juga hal yang sama. Jadi itu keasikan tersendiri, harus manggul kayu jarak 500 meter, bahkan di Ciender itu hampir 1 kilo masuknya itu yang tidak terakses kendaraan kayak gitu. Nah, solusi-solusi yang dilakukan selama ini gimana dengan permasalahannya? Ya, seperti tadi saya sampaikan, solusinya ya adanya keterlibatan masyarakat secara aktif ini itu sangat membantu. Jadi keterlibatan mereka dalam mulai pengaturan bahan. Jadi mulai pengaturan bahan mereka sudah terlibatkan. Kira-kira satu hunian ini berapa, mereka sudah mulai ada koordinatornya masing-masing. Jadi koordinator bangunannya ada, koordinator untuk logistiknya, mereka terlibatkan bersama dengan relawan kita. Itu sudah ditentukan sejak rembuk warga di awal? Ya, sejak rembuk warga di awal, siapa yang mau bantu untuk di logistik, sampai ke perangkat penunjangnya siapa yang nanti mengkoordinir. Dan rata-rata memang kita melibatkan kayak pemangku wilayah. Kalau di bawah ya ada RT, ada RW, itu terlibatkan aktif. Kalau bisa diartikan bahwa rembuk warga itu satu tahapan yang tidak bisa kita pisahkan dari pembangunan ya. Mulai dari pembangunan hunian, pembangunan sumur, pembangunan penentuan titik toilet, itu harus ada rapat warga. Ya kalau bahasa yang kita sering sih ya rembuk warga itu harus, karena penentuan titiknya di mana, terus kayak penentuan pola pembangunannya nanti
apakah ini harus berkelompok atau seperti apa, mereka sudah menentukan dari situ. Jadi kalau itu terhilangkan, ya mungkin perannya nggak akan bisa maksimal. Oke, kalau sejauh ini capaian ini sudah sesuai dengan target? Target awal kita 1000. Oke, malah melebihi ya berarti ya? Alhamdulillah ini melebihi. Oke. Jadi karena ini dari target itu terus ada tambahan, karena kan nggak mungkin ini dari satu posisian kita nggak kita cover gitu kan. Ada yang kita tinggalkan, itu kan nggak mungkin, karena nanti akan menimbulkan perselisihan di lapangan. Jadi tetap akhirnya kita cover gitu. Terus ayah dari target pertama 500 naik ke 1000, jadi lagi alhamdulillah jadinya sekitar 1447. Nah, yang yang saya pahami, Mas Darmawan ini kan megang untuk sektor hunian, konsen di sektor hunian mulai Palu ya? Lombok. Oh, mulai dari Lombok, kemudian Palu, Mamuju. Kemudian sekarang Mamuju, sekarang di Cianjur ini. Ya. Tentu ada satu pembelajaran yang bisa kita ambil, satu rekomendasi yang kemudian bisa disampaikan agar ke depan mungkin untuk sektor hunian dan WOS ini lebih baik lagi. Salah satu pembelajaran yang sangat perlu kita ambil itu adalah pola memancing keterlibatan aktif masyarakat. Oke. Karena itu akan berpengaruh sekali terkait misal kayak ada keterlibatan aktif di masalah desain, di masalah pembangunan, itu sangat berpengaruh. Jadi pokoknya keterlibatan melibatkan peran aktif masyarakat itu yang utama. Jadi kita tim supporting saja. Karena ya itu tadi, kapasitas kita terbatas, personil kita terbatas. Kalau harus membangun segitu, berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan untuk memberangkatkan relawan saja. Jadi melibatkan aktif masyarakat itu menurut saya ya itu pembelajaran yang cukup bagus, karena sangat berguna bagi kita yang di lapangan ya, bisa kayak gitu. Jadi sangat membantu, baik itu mulai dari percepatan, mulai dari pola pembangunan, mulai dari istilahnya hasilnya itu jauh, karena mereka akhirnya dari situ mulai ada rasa memiliki hunian itu. Oke. Di saat mereka muncul rasa handar beni ini, pembangunan itu istilahnya itu semakin mereka terus menyesuaikan dengan keinginan mereka seperti itu. Jadi yang harusnya cuma dibikin, misal kalau tidak ada seperti itu, kata dibikin seadanya, ini harus mereka improve sendiri, tambah sendiri. Nah itu pembelajaran yang menurut saya harus kita ambil dan kita terapkan terus-menerus di program-program lanjutannya, mulai yaitu tadi keterlibatan aktif, karena kita juga menyadari kita nggak selamanya di sini, dan mereka mungkin ini tahapan ini nanti di hunian, tetap di huniannya di fase-fase berikutnya mereka lah pemeran utama, bukan kita. Jadi itu Terlepas dari apakah itu Hundar, apakah itu Huntara, atau nanti sampai Hunta, proses ini bisa diberlakukan. bisa diberlakukan. Oke. Kayak gitu. Terima kasih Mas Darmawan bincang-bincang siang hari ini. Oke, siap. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian tadi perbincangan kita terkait dengan pembelajaran dari sektor hunian dan WOS bantuan Muhammadiyah untuk respon gempa bumi di Cianjur. Saksikan dan subscribe channel YouTube History MDMC untuk mengupdate selalu kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh MDMC dan Muhammadiyah secara umum dalam hal penanggulangan bencana di Indonesia, terutama untuk kali ini di Kabupaten Cianjur. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.